Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharuni, NIM 1059411000919. Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan mempresentasikan review jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional. Baik, jurnal yang pertama yaitu jurnal internasional. Judulnya yaitu Manajemen Waktu dan Jumlah Pemberian Pakan dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Sintasan Ikan Gabus atau Channa striata Bloch 1793. Jurnalnya yaitu Journal of Aquatropica Asia. Volume dan halamannya. Volumenya yaitu 5, nomor 1 dan halamannya 1-9. Tahun 2020. Penulisnya yaitu Chatami Akbar, Denny Sabto Condro Utomo, dan Siti Hudaida dan Agus Setiawan. Pereview saya sendiri yaitu Saharuni, tanggal 9 Februari 2020. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan atau feeding frekuensi dan jumlah pakan atau feeding rate yang optimum terhadap performa pertumbuhan dan tingkat keberlangsungan benih ikan gabus. Metode penelitiannya yaitu dilakukan dengan metode perancangan acak atau lengkap faktorial, yaitu RAL, yang terdiri atas 2 faktor perlakuan, yaitu dosis pakan atau feeding rate dan frekuensi pemberian pakan atau feeding frekuensi. Dengan masing-masing 3 kali ulangan, perlakuan yang diberikan berupa dosis pakan yaitu 3%, 5%, dan 7%. Dan pada perlakuan frekuensi pemberian pakan diberikan sebanyak 3 kali dan 4 kali per hari. Pakan yang diberikan berupa pakan komersil yaitu PF 800. Hasil penelitian yaitu menunjukkan perlakuan feeding rate 7% dengan feeding frekuensi 4 kali per hari memiliki nilai laju pertumbuhan berat dan panjang mutlak yang tertinggi dibandingkan perlakuan yang lain. Pada parameter survival rate, nilai tertinggi didapatkan pada kedua perlakuan feeding rate 3% dengan feeding frekuensi 3 kali per hari maupun 4 kali per hari. Pada parameter FCR, nilai terendah didapatkan pada perlakuan feeding rate 5% dengan feeding frekuensi 3 kali per hari. Pada parameter retensi protein, nilai tertinggi didapatkan pada perlakuan feeding rate 5% dengan feeding frekuensi 3 kali per hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi pada nilai laju pertumbuhan berat mutlak dan retensi protein. Faktor tunggal berupa feeding rate memberikan hasil yang signifikan pada nilai keberlangsungan hidup dan rasio konversi pakan. Hasil penelitian menunjukkan manajemen pakan dengan feeding rate 7% dengan feeding frekuensi 4 kali per hari memberikan hasil terbaik dalam pertumbuhan FCR dan efisiensi protein pada ikan gabus. Meskipun memiliki nilai SR yang paling rendah, tetapi dengan FR 7% dengan FF 4 kali sehari mampu menghasilkan biomasa ikan gabus mencapai 114,45 gram. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu selama pendederan benih gabus sebaiknya diberikan perlakuan feeding rate sebanyak 7% dengan feeding frekuensi 4 kali per hari yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan tingkat keberlangsungan hidup benih gabus. Jurnal yang kedua yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelulusan Hidupan benih tawes atau Puntius japanicus. Jurnal ini yaitu Journal of Aquaculture Management and Technology. Volume 3 nomor 4 dan halaman 67-74. Tahun 2014. Penulis Muhammad Ahda Rifki Hanif Subandiono dan Pinandoyo. Tujuan dari penelitian
jurnal ini adalah mengkaji pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelulusan hidupan benih tawes. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorium. Dasar penelitian ini adalah rancangan acak lengkap menggunakan 4 perlakuan dengan 3 pengulangan. Perlakuan adalah pemberian frekuensi pakan masing-masing 1A, 2B, 3C, dan 4D kali sehari dengan metode pemberian pakan station. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa frekuensi pemberian pakan berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi pakan, laju pertumbuhan relatif individu serta laju pertumbuhan panjang tubuh relatif benih tawes, namun tidak memberikan pengaruh nyata pada kelulusan hidupan, rasio pemberian pakan, dan rasio efisiensi protein. Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari menghasilkan nilai terbaik pada laju pertumbuhan bobot, yaitu 6,26 sampai 6,38% per hari, dan laju pertumbuhan panjang tubuh 1,04 sampai 1,06% per hari. Nilai rasio konversi pakan berkisar 1,89,2 sampai 2,08. Rasio efisiensi protein 96,55% sampai 133,07%, dan nilai kelulusan hidupan berkisar 66,16% sampai 85%. Kesimpulan dari jurnal ini yang diperoleh dari penelitian ini adalah perbedaan frekuensi pemberian pakan mempengaruhi pertumbuhan, namun tidak mempengaruhi tingkat kelulusan hidupan benih tawes. Frekuensi pemberian pakan 3 dan 4 kali sehari menghasilkan pertumbuhan terbaik bagi benih ikan tawes. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Cara Pemberian Pakan yang Berbeda Terhadap Konversi Pakan dan Pertumbuhan Ikan Mas atau Cyprinus carpio di keramba jaring apung. Jurnal ini yaitu Jurnal Aquaculture Indonesia, volume 4, nomor 2 dan halaman 49-52. Penulis NBP Utomo, P. Hasana, dan I. Mokoginta. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas 2 metode pemberian pakan yang umum digunakan dalam budidaya keramba jaring apung untuk ikan mas. Metode penelitiannya yaitu metode pemberian pakan pada jaring pertama adalah sampai kenyang atau station dan sebanyak 8%, dan dari bobot biomasa pada jaring kedua, pakan yang diberikan berupa pelet berkadar protein 30% dengan frekuensi pemberian sebanyak 5 kali per hari, yaitu pada pukul 7, 10, 13.00, 15.00, dan 17.00 WIB. Pengukuran bobot biomasa maupun bobot per ekor ikan dilakukan setiap 30 hari pada masing-masing perlakuan, sedangkan parameter kualitas air yang diukur antara lain suhu, pH, CO2, DO, alkalinitas, kesadahan, kekeruhan, dan amonia. Hasil penelitian ini yaitu pertumbuhan harian bobot, rata-rata pertumbuhan bobot ikan, dan produksi biomasa ikan yang diberi pakan dengan metode station mempunyai nilai yang relatif lebih tinggi daripada ikan yang diberi pakan sebanyak 8% dari bobot biomasa atau BBM. Metode pemberian pakan secara statiasi dimungkinkan lebih sesuai untuk kebutuhan ikan mas atau Cyprinus carpio daripada pemberian pakan sebanyak 8% atau BBM. Jumlah pakan yang diberikan pada metode pemberian pakan sebesar 8% atau BBM tergantung pada pencapaian bobot ikan dan jumlah ikan. Konversi pakan sebesar 1,79 untuk metode statias menunjukkan bahwa dibutuhkan sebanyak 1,79 kg pakan untuk menghasilkan peningkatan bobot ikan sebesar 1 kg dengan asumsi harga pakan 2.700 per kilogram, maka diperlukan biaya sebesar 4.833 per kilogram untuk meningkatkan bobot ikan sebesar 1 kilogram. Pada akhir pemeliharaan, bobot biomasa ikan diberi pakan secara station adalah sebesar 619 kg dan 608 kg untuk ikan yang diberi pakan sebanyak 8% BBM.
Namun selama 70 hari pemeliharaan, laju pertumbuhan harian ikan mas cenderung menurun dengan bertambahnya bobot ikan. Hasil ini sesuai dengan perlakuan ikan yang diberi pakan secara ekstation yang menghasilkan laju pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 8% BBM, sehingga nilai efisiensinya pun lebih tinggi yaitu 55,73%. Kesimpulannya yaitu nilai konversi pakan dan laju pertumbuhan harian ikan mas yang dipelihara dalam keramba jaring apung waduk Jatiluhur dengan bobot awal ikan kurang lebih 10 gram per ekor menunjukkan pemberian pakan secara ekstation lebih baik daripada pemberian pakan sebesar 8% dari bobot biomasa ikan.